Halo teman-teman semuanya, nama saya Ahmad Rizky Agil Santosa. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas yang biasanya itu merujuk pada penggambaran suasana yang memanas, penuh emosi dan antrian yang membludak. Hal itu tentunya akan membuat kekecewaan dari pasien yang terutama menggunakan BPJS. Kondisi ini seringkali diakibatkan beberapa masalah sistematik di puskesmas itu sendiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan paradigma administrasi publik yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang bukan berfokus pada pemenuhan hak dan kebutuhan warga negara. Ini yang disebut dengan teori New Public Management atau NPM. Jadi akibat dari banyaknya pasien yang salah paham dan memaksa langsung ke rumah sakit itu biasanya tidak mengetahui secara detail bagaimana prosedur rujukan berjenjang yang harusnya dimulai dari tingkat puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan hanya diperbolehkan langsung ke rumah sakit jika dalam kondisi gawat darurat. Di video kali ini saya juga akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi ketimpangan rasio antara tenaga medis maupun tenaga administrasi dengan pasien BPJS. Ini merupakan salah satu hal yang fundamental atau hal yang perlu dibahas karena ini menjadi salah satu sumber mengapa banyak puskesmas itu yang cenderung cuek atau tidak mengedepankan layanan publik. Yang perlu diketahui teman-teman bahwa jenis profesi yang menjadi susunan SDM di puskesmas ini adalah tenaga medis yang meliputi dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis lainnya. Terus yang kedua ada tenaga kesehatan meliputi bidan, perawat, apoteker, dan lain-lain termasuk dengan ahli laboratorium medik seperti itu ya. Terus yang ketiga ada tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas untuk mempromosikan kesehatan dan juga menjadi administrator kesehatan. Terus yang keempat ada tenaga penunjang atau pendukung seperti tenaga administrasi, petugas rekam medis, sopir ambulan, dan juga petugas kebersihan. Di sini juga ada berbagai status ketenagakerjaan yang ada di puskesmas, termasuk ASN maupun BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Ada juga tenaga honorer atau kontrak daerah, serta tenaga sehat Nusantara yang direkrut oleh Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman semua, menurut prinsip teori New Public Service atau NPS itu adalah teori yang disebutkan oleh Dr. Den Hart, yakni melayani warga negara bukan pelanggan. Yang kedua adalah kebijakan harus mengutamakan kepentingan publik. 3. Menghargai kewarganegaraan. 4. Berpikir strategis. Dan 5. Akuntabilitas birokrasi yang menargetkan finansial atau hukum, yang bukan maksudnya ya, yang tidak hanya menargetkan finansial atau hukum tetapi juga moral dan etika serta aspirasi masyarakat. Jadi teman-teman, menurut saya secara penanganan medis pasien BPJS juga mendapatkan hal yang sama dengan pasien non BPJS, tetapi yang membuat lama adalah sistem administrasi. Maka dari itu beberapa stakeholder dan pemangku kepentingan harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat dan DPR RI, Presiden melalui kebijakan PP atau Perpresnya. Terus yang ketiga Kementerian Teknis seperti Kemenkes dan Kemenaker, serta yang terakhir adalah Direksi BPJS yang berwenang menetapkan aturan pelaksanaan teknis yang bersifat administratif. Jadi agar birokrasi yang dihasilkan itu tidak terlalu lama dan ribet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.